Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Insinyur Ira Setianingsi, ST, MSc, selaku pembina FKIS. Yang terhormat kepada Kakak Maulana Umar SH, selaku pembicara pada hari ini. Yang kami hormati kepada Ketua FKIS periode 2022, Saudari Rifana Hamidah, dan tidak lupa kepada para peserta kajian rutin yang kami hormati pada hari ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat dipertemukan dalam acara yang insya Allah berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena beliaulah kita dapat menikmati semua kehidupan yang mulia ini. Acara pada hari ini merupakan acara kedua dari serangkaian acara kajian rutin yang diselenggarakan oleh Forum Kajian Islam, Sains, dan Teknologi. Pada hari ini, acara kajian mengusung tema secerah cahaya nuzulul Quran, tips mahasiswa produktif berjiwa Qurani di bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan Ketua FKIS periode 2022. Yang keempat, pemaparan materi. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penyerahan sertifikat dan dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyatis sholihah Al-Fatihah. Oke, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nirma Fadila. Kepada Saudari Nirma Fadila dipersilakan tempat dan waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Shadaqallahul Adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Beberapa hari tertentu, barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengadukan Allah atas petunjuknya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Nirma. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua FKIS periode 2022. Kepada Mbak Rifana Hamida, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Maulana Umar SH yang sebagai pemateri hari ini, kemudian ada pembina FKIS Bu Mira Setianingsih yang kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir, kemudian yang saya sayangi teman-teman FKIS semua dari angkatan Al-Jazari sampai angkatan Al-Khawarizmi, salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat. Tak lupa puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan kesempatan yang Allah berikan, kita masih berkesempatan untuk menyelenggarakan kajian rutin spesial Ramadan kali ini. Nah, jadi kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kajian rutin yang diselenggarakan oleh Departemen Kajian dengan tema Secara Cahaya Nuzulul Quran, Tips Mahasiswa Produktif, Berjiwa Qur'ani dan Berjiwa Qur'ani di Ramadan ini. Nah, harapannya teman-teman semua bisa mengambil banyak ilmu nanti
dari yang Kak Maulana Umar sampaikan, dan semoga ilmu-ilmu tadi itu bisa teman-teman aplikasikan di Ramadan kali ini maupun di Ramadan yang akan mendatang, dan semoga teman-teman bisa memaksimalkan apa yang teman-teman targetkan atau esensi apa sih yang ingin teman-teman dapatkan di Ramadan kali ini. Jangan sampai Ramadan kali ini berlalu begitu saja tanpa ada bekasnya di dalam diri kita, utamanya dalam pengembangan kapasitas maupun kualitas diri kita. Jadi silahkan nanti teman-teman simak dan ikuti secara baik gitu ya, jangan lupa ditulis karena ilmu itu kalau tidak diikat akan mudah lupa gitu ya. Jadi silahkan teman-teman nanti berkhidmat, menyimak, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustadz Maulana Umar. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Rifana atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum kita ke acara inti, ada sesuatu yang ingin disampaikan dari bendahara kepada Saudari Ahdian, dipersilahkan untuk mengambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kajian rutin FKIP yang kedua kali ini, kami di panitia inti, dari pengurus inti FKIP mewakili Departemen Bendahara Umum, saya mengajak kepada teman-teman semua para peserta untuk dapat melakukan donasi sesuai dengan pada via nomor rekening dan e-wallet yang telah tersedia pada poster pada kajian ini. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Makasih Adian. Oke, acara selanjutnya adalah acara yang kita nanti-nanti nih, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu secara langsung oleh moderator kita, yaitu Faiz Ridho Maufurin. Kepada Faiz, kami persilahkan waktu dan tempatnya. Faiz, apa masih di room atau kepental?
Mohon maaf, Faiznya sedang gangguan mic-nya, jadi belum bisa open mic. Jadi tunggu sebentar. Karena Faiznya ada gangguan, saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama, nama Maulana Umar In'amul Hasan, SH. Tempat dan tanggal lahir, Rantau Prapat, Jumat 24 April 1998. Atau pada Jumat 27 Muharram 1419 Hijriah. Sekarang berumur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agamanya Islam, berasal dari kota Medan, Sumatera Utara, alamat sekarang di Gondokusuman, Yogyakarta. Emailnya, kalau mau tanya lebih lanjut bisa langsung ke email atau media sosialnya. Nama IG-nya Maulana Umar, strip bawah, terus YouTube-nya Maulana Umar, TikTok-nya Maulana Umar, strip bawah. Ayahnya bernama Dr. Andes Haji Sofyan Sauri, SH, MH. Ibunya bernama Haja Mailinda. Beliau merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara dan hobi beliau adalah belajar segala hal baik. Moto hidupnya yaitu takdir Allah lebih indah dari rencana hambanya. Hairun nas anfa'uhum linnas. Dan statusnya sekarang yaitu mahasiswa Magister Hukum Keluarga Islam di UIN Sunan Kalijaga. Adapun riwayat pendidikannya, yang pertama dari TK Umratul Hidayah Rantau Prapat 2003, kemudian SD Negeri 112138 Rantau Prapat dari 2004 sampai 2009, kemudian MTS-nya di PP Ar-Raudatul Hasanah Medan dari 2010 sampai 2012, MA-nya di MAPP Ar-Raudatul Hasan Medan pada tahun 2013 sampai 2016, kemudian lanjut ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2020 mengambil hukum, terus dilanjutkan kuliah S2 di UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2021 dan masih berjalan. Pengalaman organisasinya, yang pertama menjadi Direktur TPA Masjid At-Tauhid Demangan Kidul periode 2019 per 2020. Yang kedua, Ketua Biro Quran Lembaga Dakwah Kampus atau LDK Sunan Kalijaga pada tahun 2018-2019. Ketiga, Ketua Divisi Arab UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing atau SPBA UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2017 sampai 2018. Keempat, Ketua Bagian Penerangan Organisasi Pelajar Ar-Raudatul Hasan atau OPRH Medan pada tahun 2015. Yang kelima, Bagian Bahasa Organisasi Pelajar Ar-Raudatul Hasan OPRH Medan 2016. Dan yang terakhir, sebagai Ketua Panitia Nuzulul Quran Ponpes Ar-Raudatul Hasan Medan 2014. Dan aktivitas sehari beliau itu
dakwah, konten kreator, konsultasi jodoh, dai, dan motivator, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya bisa dipaparkan secara lebih mendalam terkait materi kita pada hari ini, Kak. Tentang secerah cahaya nuzulul Quran, tips mahasiswa produktif berjiwa Qurani di bulan Ramadan. Baik. Suara saya kedengarannya. Iya, Kak, kedengaran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan atas keharibaan Nabi besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dan teman-teman yang ikut pada kesempatan hari ini serta keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Ibu dosen ya, Bu Dr. Ira Setianingsih, STMSC, yang saat ini mungkin ada kegiatan. Kemudian Ketua FKIS, Mbak Rifana ya, Mbak Rifana Hamidah, kemudian moderator, MC, dan seluruh teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, kita langsung saja ke kajian rutin kita pada pagi hari ini. Secerah cahaya nuzulul Quran, tips mahasiswa produktif berjiwa Qurani di Ramadan ini. Nah, oke ya. Tadi CV saya sudah sedikit dibacakan. Takdir Allah lebih indah daripada apapun yang telah kita rencanakan. Itu moto ya. Oke, jadi pembahasan kita pada hari ini teman-teman, silakan nanti disimak. Dan jika ada pertanyaan silakan disimpan dulu. Nanti kita akan ada sesi sharing, tanya jawab di akhirnya. Nah, pertama tentang sejarah nuzulul Quran secara singkat. Kemudian implementasi sejarah nuzulul Quran terhadap keimanan pemuda. Yang ketiga, tips mahasiswa produktif di bulan suci Ramadan. Yang keempat, tips menanamkan jiwa Qurani di era digital. Oke, semoga tetap semangat meskipun ada yang sahurnya terlambat atau malah nggak sahur ya. Jadi semoga tetap semangat kuat menjalani kehidupan dan tetap kuat menjalani ujian hati, ujian lain sebagainya. Oke teman-teman, kita masuk ke poin pertama tentang sejarah nuzulul Quran secara singkat. Ini lebih banyak pemaparannya aja sih nanti ya. Tanggal berapa Al-Quran itu turun? Jadi masalah nuzulul Quran ya teman-teman. Jadi kalau kita baca banyak riwayat itu banyak sekali perbedaan pendapatnya. Ada yang bilang 17 Ramadan, ada yang menyebutkan 18 Ramadan, ada yang menyebutkan 21 Ramadan, ada yang menyebutkan 25 Ramadan. Nah, malah tapi itu semuanya punya landasan masing-masing. Tapi pada intinya tidak mutlak satu aja jawabannya. Jadi kalau kita menelusuri kenapa ada yang bilang 17 Ramadan, ya karena diambil dari Al-Quran juga. Jadi
perang Badar ya, yaumal taqal jam'an. Nanti di juz 10 ayat yang pertama kali itu. Nah, perang Badar itu terkait perang Badar, dan perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Nah, 17 Ramadan itu, nah di situ ada yang mengatakan di situlah turunnya Al-Qur'an. Tapi malah kalau kita melihat pendapat yang paling kuat adalah sesuai dari surat Al-Qadar. Nah, Al-Qadar artinya kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu bukan terjadi di 17 Ramadan malah. Kan tadi banyak sekali perbedaan. Malah pendapat yang lain ada juga menyebutkan Al-Qur'an itu turun di bulan Rajab. Ada bilang di bulan Muharram malah. Nah, jadi sehingga enggak usah terlalu dipermasalahkan banget. Harus paham dulu esensi daripada nuzul Quran itu. Ini jangan debat masalah tanggal, ngaji aja nggak pernah misalnya kan. Ini bermasalah. Kemudian, jadi masalah nuzul Quran tadi, sejarah singkatnya tuh gini. Jadi ketika dulu Nabi SAW itu ya berdakwah, kemudian hampir mencapailah umur beliau 40 tahun ya. Nah, di situ beliau mulai gelisah karena melihat kebiasaan dari orang-orang Arab jahiliyah dulu, itu ternyata mereka itu mulai untuk membuat hal-hal yang berbau syirik. Jadi masalah patung juga ya. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dulu pertama kali memang menyembahnya Allah loh. Nah, jadi menyembah Allah juga. Makanya dalam Al-Quran mereka juga percaya ada Allah. Mereka yakin Allah ciptakan. Cuman lambat laun ternyata mereka itu merasa ini harus ada nih sosok Tuhan yang diciptakan. Makanya kalau ditanya mereka itu, ketika ditanya berapa Tuhannya, nanti jawabnya 5. Pertama nanti Allah sebutkannya. Nah, tapi yang kedua, 3, 4 ini nanti disebutnya nama-nama patung. Jadi kebiasaan Arab jahiliyah dulu seperti itu. Jadi ada yang bawa patung, kemudian lama-kelamaan itu hanya dijadikan di dekat Ka'bah, diletakkan gitu ya. Tapi makin lama berharap, nanti ujung-ujungnya seperti itu, berharap sama patung. Nah, muncullah klasterisasi pada saat itu. Jadi orang-orang kaya itu buat patung juga. Kemudian orang yang agak kaya buat patung. Kemudian orang-orang yang tidak kaya, tidak crazy rich itu juga buat patung. Jadi orang-orang kaya dulu itu buat patung dia dari emas, gitu ya teman-teman. Jadi buat patung dari emas. Kemudian orang-orang yang agak kaya, dia agak kaya buat patung juga, itu dari tembaga, dari besi. Kemudian orang-orang yang tidak kaya, miskin gitu ya, itu membuat patung juga, tapi dari kayu. Malah ada yang sangat fakir banget, fakir sekali, itu membuat patung juga, tapi nanti dari tepung terigu gitu. Jadi semuanya buat. Akhirnya menyembah juga, memohon, meminta kepada patungnya ini. Nah, jadi semakin resahnya Nabi itu dengan mereka yang syirik, tapi mereka ketika ditanya, ya mereka nyembah Allah juga. Nah, mereka percaya sama Allah. Yang namanya juga syirik itu bukan berarti nyembah mutlak kepada orang kepada patung mutlak. Mereka juga percaya, tapi ketika kita membuat sekutu, nah gitu loh. Kita buat sekutu, makanya kita bisa aja orang-orang sekarang ada yang bisa disebut syirik. Contohnya dia mempersekutukan, dia percaya sama Allah, tapi dia juga percaya sama jimat misalnya kan, dia percaya sama patung, dia percaya sama tehyung. Nah, itu juga bisa nanti masuk ke dalam wilayah syirik gitu teman-teman. Jadi bukan serta-merta gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai mendewakan apalah istilahnya itu juga bisa masuk ke dalam wilayah syirik. Nah, jadi ketika Nabi SAW itu resah ya. Nah, ketika beliau resah, itu akhirnya menyendiri, bermunajat sama Allah. Gimana nih Allah, aku ingin bagaimana supaya umatku ini, mereka itu taubat. Jangan sampai menduakan engkau. Padahal engkau adalah yang Maha Esa. Jadi setelah itu merenung. Jadi kayak gitu ya, kalau rata-rata para nabi itu yang diajarkan kepada kita, kalau kita punya masalah, kita merenung dulu. Jadi nggak usah buat status dulu. Nah, nggak ada itu. Nggak ada riwayatnya kita buat status emot nangis. Nah, baru diupload. Nggak jelas gitu kan.
jadi tidak seperti itu. Pertama wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kuncinya itu sabar baru sholat, doa, atau kita itu mengadu sama Allah dulu. Jadi Nabi pun seperti itu, para nabi. Ada Nabi Yunus, kemudian nanti merenung di dalam perut ikan. Kemudian nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW pun seperti itu, merenung, pergilah ke Gua Hiro. Nah, ke Gua Hiro di sana, akhirnya ternyata datanglah malaikat Jibril alaihi salam itu dalam bentuk, ya pertama itu dalam bentuk manusia yang sempurna, manusia yang sangat hebat, yang ganteng rupawan. Nah, menunjukkan bahwa sanya wahai Muhammad, ini akan memberitahukan bahwa akan datang wahyu dari Allah. Nah, kemudian setelah dari bentuk manusia itu langsung berubah jadi malaikat asli gitu. Nah, jadi ori. Jadi malaikat Jibril yang asli menempahkan sayapnya, memeluk Nabi dan mengatakan itulah Iqra. Iqra ya Muhammad. Baru Nabi SAW mengatakan ma'ana biqari. Enggak bisa baca. Nah, kemudian diulang lagi. Iqra ya Muhammad. Baca wahai Muhammad. Kemudian ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Terus 3 kali. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Kemudian setelah itu dipeluk erat-erat, baru diajarkan. Nah, setelah itu Nabi bisa menuntut, mengikuti apa yang diucapkan malaikat Jibril alaihi salam. Nah, memang kalau masalah apakah Nabi itu ummi tidak bisa baca tulis. Nah, tidak bisa baca tulis itu bukan berarti bodoh ya teman-teman. Memang ini banyak pendapat, tapi malah yang pendapat yang kuat seperti yang disampaikan Gus Baha juga gitu, para ulama yang lain. Nah, itu sebenarnya bukan menunjukkan Nabi bodoh, tapi itu sebagai bentuk mukjizat juga. Sebab dikhawatirkan jika Nabi misalnya bisa membaca pada saat itu, bisa menulis, dikhawatirkan malah orang-orang Arab sana itu meyakini bahwa Al-Quran ini ya bentuk dari tulisan atau karangan Muhammad, bukan dari Allah gitu lah, bukan dari Nabi Muhammad. Itu yang dikhawatirkan. Jadi hikmah di antara Nabi itu ummi, tidak bisa baca pada saat itu, adalah supaya menunjukkan bahwa ini murni 100% wahyu dari Allah. Tidak ada ikut campur tangan manusia dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian gitulah turunlah Al-Quran itu ya, berangsur-angsur. Jadi pertama kali turun dari Allah menurunkan ke Lauhin Mahfuz. Lauhin Mahfuz itu langsung blok semuanya. Dan itu tidak ada yang tahu dan kita juga jangan tanya gimana caranya. Nah, kemudian dari Lauhin Mahfuz itu ke Sama'id Dunya, ke langit dunia, itu juga duf'ah wahidah. Jadi satu plok gitu Al-Quran turun. Nah, dari langit dunia ini ke Nabi Muhammad ini, itulah dia nanti berproses. Itu dia nanti yang dia munajjaman, yaitu berangsur-angsur. Jadi berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa atau kebutuhan. Nanti misalnya di awal karena Iqra nanti 5 ayat turun. Baru nanti setelah itu ayat yang lain. Nanti ketika ada perang baru turun terus selama 22 kurang lebih 23 tahun ya. 20 ada yang menyebutkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, seperti itu teruslah sesuai dengan kejadian-kejadian. Nah, secara umumnya seperti itu. Nah, masalah yang ayat yang pertamanya itu turun, nah itulah yang berbeda-beda kapan waktunya. Tapi pada intinya prosesnya gitu. Jadi dari Lauhin Mahfuz ke langit dunia itu satu kali plok semuanya. Nah, dari langit dunia ini ke kita sampai pada wahyu yang disampaikan oleh Nabi SAW itu berangsur-angsur. Itu ada yang menyebutkan 17, ada yang menyebutkan 18, ada yang menyebutkan 21, ada yang 25 juga. Jadi yang mungkin kita tahunya hanya sekarang itu misalnya 17, itu malah sebenarnya itu tanggal kejadian Perang Badar, bukan Nuzul Quran. Nuzul Quran itu ketika Lailatul Qadar, disebutkan seperti itu, sesuai dengan surat Al-Qadar tadi. Nah, cuman makanya tadi pentingnya kita bukan terlalu mempermasalahkan itu, tapi makna dari hakikat Nuzul Quran. Kita itu memperingati Nuzul. Turunnya Al-Quran itu diharapkan dengan peringatan Nuzul Quran itu kita bukan malah debat, tapi bagaimana, apakah sudah masuk nggak nilai dari Al-Quran itu ke dalam hati kita? Sudah masuk nggak ke dalam kehidupan kita? Bukan hanya sekedar apa ya seremonial, kemudian kita itu bacanya itu ya karena kita Muslim gitu kan. Tapi
betul nilai dari Al-Quran, akhlak Quran itu juga sudah tertanam dalam hati kita. Itu yang paling penting, teman-teman. Jadi jangan sampai gara-gara kita itu nggak paham, akhirnya kita yang paham kita itu hanya sekedar baca aja, baca. Maknanya nggak tahu apa-apa, belajar tajwid enggak, kemudian pamer-pameran, ingin mendapatkan pengakuan dari manusia, itu yang bermasalah. Jadi kalau kita mau tadarus, kita boleh baca Al-Quran, memiliki target dalam bulan suci Ramadan, tapi jangan sampai target yang kita inginkan itu mendapatkan pengakuan dari manusia, atau kita bisa dapat hadiah, atau kita bisa dapat misalnya teman kita itu bisa ngakui kita sudah khatam 2 kali, 3 kali, 4 kali misalnya. Padahal sampai sekarang aja kadang-kadang masih berani kita itu menjajarkan Al-Quran dengan kaki. Itu kan itu kurang beradab dengan Al-Quran. Jadi makanya nanti ada perbedaan antara penghafal Quran, hafiz Quran dengan hamalatul Quran. Jadi yang diinginkan oleh Al-Quran dan diinginkan oleh Nabi itu adalah kita menjadi hamalatul Quran. Yaitu Al-Quran itu ada dalam hati, bukan sekedar lisan. Makanya nanti di akhir zaman juga banyak sih orang yang menjadi hafiz Quran. Artinya dia hafal sekedar lisannya aja. Malah ada orang-orang nanti dihukum gara-gara hafalannya itu. Artinya sudah dia hafal asal-asal apa, mulutnya bicara tapi hatinya nggak pernah. Yang defense kan bukan Nabi misalnya. Yang menjadi fansnya itu bukan Rasulullah, bukan para ulama. Jadi kalau Nabi disakiti biasa aja sebenarnya dia. Cuman karena dia kebetulan dia Muslim, kebetulan dia Muslimah, adalah actionnya itu seakan-akan dia itu mendukung. Tapi berbeda misalnya idolanya itu idola dari Barat, idola dari siapa itu tiba-tiba ada yang hina, itu langsung hatinya itu gentar gitu, marah sekali. Itu namanya itu kita belum masuk Al-Quran dalam hati namanya. Jadi kalau misalnya kayak agama dicerca, kemudian kita itu Nabi Muhammad itu dinodai, kita nggak ada rasa bersalahnya, biasa aja gitu. Nah itu berarti memang belum masuk nilainya dalam diri kita. Tapi ada orang yang mungkin fansnya itu orang-orang artis Korea atau artis mana gitu kan, artis India misalnya kan, Bollywood, kemudian dilukai padahal dia sendiri yang dia fans itu nggak pernah kenal Nabi, syahadat nggak pernah, sholat nggak, sunat juga nggak misalnya. Tapi kalau dihina itu langsung seakan-akan kita itu resah banget. Nah, ya begitulah dulu para sahabat ketika Nabi itu diolok-olok itu ingin membela, bisa-bisa mengorbankan nyawanya, seperti itu. Nah, jadi itu kita harus introspeksi diri teman-teman ya. Jadi makna dari hakikat nuzul Quran itu adalah bagaimana nilai Al-Quran itu jadi acuan dalam hidup. Kemudian Al-Quran itu sebagai Google Maps kita kalau mau hidup. Kalau mau tenang itu baliknya ke Al-Quran. Jangan kalau kita sudah ada masalah saja balik Al-Quran, setelah selesai masalah kita balik lagi ke masa lalu. Nah, itu yang pemahaman yang salah juga. Oke. Itu dari tadi sejarah singkatnya ya, seperti itu. Kemudian masalah tanggal perdebatan yang tadi juga sudah disampaikan. Dan yang kedua, kita akan sama-sama belajar implementasi sejarah nuzul Quran terhadap keimanan para pemuda. Oke, yang pertama dari makna nuzulul Quran, kita harus nilai yang bisa kita implementasikan dalam iman kita. Itu dahulukanlah iman sebelum logika. Oke. Iman dulu baru logika. Ini penting ya, supaya kita tuh nggak banyak ngeluhnya teman-teman ya. Nah, nggak banyak ngeluh masalah takdir, nanti takut, khawatir rezeki, dan itu repot nanti. Makanya pentingnya kita iman kita dulu kuat, kita yakin Allah sudah menakdirkan rezeki yang terbaik bagiku, takdirku juga sudah baik. Jadi ketika aku sudah melangkah ataupun aku berdoa, ternyata yang terjadi dalam hidupku itu tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan, maka kalau prinsipnya Imam Ali bin Abi Thalib, itu ketika saya berdoa, kata beliau, dan ternyata yang dikabulkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya doakan, maka saya tetap bersyukur. Karena dalam pikiran beliau adalah Allah sedang menjalankan skenario yang Allah inginkan, bukan yang saya inginkan. Itu loh. Tapi kan kalau kita nggak paham, nggak kuat imannya, sudah nanti ujung-ujungnya apa? Dikambing hitamkanlah takdir. Ngeluh-ngeluh aja kerjaannya. Kemudian nanti menyalahkan orang lain.
menyalahkan keadaan, menyalahkan deadline, menyalahkan dosen. Ya, nah itu jadi itu nanti itu gak akibat di gara-gara kita tadi. Misalnya deadline dosen sudah ngasih lah, ini contoh aja ya. Jadi misalnya sudah dikasih waktu 1 minggu ya, dan kita nggak kerjakan. Makanya penting juga ini target dalam hidup itu harus teman-teman susun ya. Kalau nggak, kadang-kadang kalau kita nggak dikasih deadline sama dosen, tugas atau apa, itu bisa jadi sampai hari kiamat nggak dikerjakan tugasnya itu. Sampai H-2 hari kiamat nggak dikerjakan. Ya hanya kebetulan ada deadline, disuruh kumpul, situlah malam baru pontang-panting misalnya ngerjakannya. Oke? Jadi nilai nuzul Quran ini tadi dahulukan iman sebelum logika. Ini penting. Nanti ada setelah itu. Nanti setelah iman logika, setelah logika baru perasaan. Gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi jangan perasaan dulu baru iman, baru logika. Anda akan terkececeran. Serius. Banyak orang-orang yang habis masa depannya atau habis hidupnya gara-gara yang didahulukan itu adalah perasaannya. Nggak enak sama orang lain, diatur hidupnya sama orang lain, merasa bersalah. Biasanya orang-orang kayak gitu ujung-ujungnya dia hidup menjadi robot keinginan orang lain. Capek loh, capek. Kita berusaha pakai topeng aja ya, pakai topeng di depan orang lain, terlihat bahagia, apa yang diinginkan oleh orang kita kabulkan, tapi hati kita nyesek, hati kita kecewa, hati kita sebenarnya nggak sudi. Nah, jadi ini penting, teman-teman. Jadi iman, logika, baru perasaan. Kalau Anda sudah perasaan duluan, misalnya sudah nyaman sama seorang, sudah hilang tuh. Iman hilang, logika hilang. Suka sama seorang. Tapi nggak tahu alasannya apa. Bahkan sudah disakiti berkali-kali, di-ghosting berkali-kali. Akhirnya, ya Allah, tetap aja. Kenapa? Aku pokoknya mau sama dia karena dia sudah janji mau nikah sama aku. Soalnya gitu kan, akhirnya ngebucin, nggak jelas, masa depannya juga nggak jelas karena tadi kalau perasaan duluan didahulukan, selesai. Sehebat apapun amalan Anda, sehebat apapun ilmu Anda, kalau sudah jangan sekali-sekali berani untuk bisa mengatakan bisa mengendalikan perasaan. Nggak mudah, teman-teman. Ya, apalagi masalah cinta, masalah sudah nyaman, sudah selesai. Mungkin sini ada yang punya pengalaman gitu ya, masa lalunya, masa lalu kelam, mantan-mantannya. Nah, jika laki-laki berkumpul antara yang kholwat gitu kan, antara laki-laki dan perempuan, maka ketiganya adalah mantan. Bukan setan lagi jadinya. Ini masalah. Oke? Kenapa iman harus didahulukan dari logika? Jadi gini, soalnya kalau kita berada di zaman Nabi dahulu ya, teman-teman. Jadi kalau kita ada bentar. Kalau kita ada di zaman Nabi, kadang-kadang kita harus tahu di perang Badar. Perang Badar itu umat Islam jumlahnya 317 orang. Orang-orang kafir, musyrik pada saat itu jumlahnya 1000. Kira-kira kalau kita pakai logika, itu kita bisa nggak 317 ngalahkan 1000? Nggak bisa, ya kan? Gimana coba? Ya paling tidak setiap orang harus ngalahkan 3 atau 4 gitu kan? Bayangkan, susah. Itu perang Badar, ternyata menang umat Islam. Nah, perang Qadisiyah nanti bisa dicari. Itu jumlah umat Islam 30.000. Orang-orang Persia itu jumlahnya ada 150.000 orang. Bayangkan ya. Bayangkan 30.000 itu melawan 150.000. Itu logika mana yang bisa menerima ini kita bisa menang? Logika mana coba? Kita nggak ada rudal hari itu. Rudal nggak ada. Nah, itu gimana? Ya itu pasti kita akan tertolak kalau kita dahulukan logika. Ya sudah, kita nyerah tuh, bisa jadi hancur iman. Padahal itu Madinah pada saat itu usianya 30 tahun. Kemudian orang-orang Persia itu usianya 8 abad. 8 abad, teman-teman. Jadi luar biasa, tapi menang kok. Perang Yarmouk juga ya. 38.000 umat Islam. Orang-orang musyrik itu 250.000 orang. Itu logika mana coba?
yang bisa menerima, 38.000 bisa menang dari 250.000 orang. Gimana? Dulu pakai pedang, pakai pisau, mungkin balang bengkok, tapi menang kok. Itulah kadang-kadang kalau kita dalam hidup kita ini ya, kita mendahulukan iman daripada logika, maka kita akan bisa mencapai hal-hal yang tidak pernah terbesit oleh akal pikiran kita. Gitu loh prinsipnya. Banyak kadang-kadang kita tuh banyak orang yang misalnya kita sekarang kita berpikir, ya apalah saya ini, hanya orang biasa, orang tua biasa misalnya kan. Sebenarnya banyak orang-orang kita lihat, orang yang bisa menjadi kaya, sukses, atau apalah istilahnya itu berawal dari nol, banyak sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga pernah punya pengalaman gitu ya, yang mendapatkan sesuatu yang nggak pernah terpikirkan, nggak pernah terbesit dalam akal pikiran kita. Makanya dahulu pun seperti itu prinsip para sahabat, kemudian para ulama. Jadi ketika iman sudah di atas dari logika, yakin aja, yakin innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah pasti bersama kita. Akhirnya muncullah kepercayaan mereka, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok kecil itu bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Jadi selama mungkin teman-teman di sini punya masalah pribadi, itu cobalah dahulukan saja iman. Kalau artinya kita coba kembalikan sama Allah, curhat sama Allah. Mungkin kadang-kadang kita merasa ini berat banget nih. Kayaknya nggak sanggup lagi. Coba kita ngadunya sama Allah dulu, curhat sama Allah dulu. Jangan curhat di media sosial dulu, jangan curhat di Facebook dulu, di status WA, di status Instagram, nggak usah itu dulu. Jadi yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Itu dulu sih. Maka nanti akan muncullah keajaiban yang tidak pernah tersampaikan oleh nalar pikiran kita. Itu sih. Kalau teman-teman nanti silakan implementasikan ya. Iman dulu, yakin dulu rezeki sudah Allah jamin. Jadi supaya setelah itu jangan malah kita itu meninggalkan iman dengan mencari rezeki. Banyak orang gitu ya. Kadang-kadang meninggalkan pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki. Nah, ini dia aneh, tapi itu banyak terjadi. Contohnya ada orang yang mungkin meninggalkan sholat, ya alasannya cari rezeki, atau malah misalnya menjual kehormatannya dengan alasan ekonomi atau dengan alasan cari rezeki. Pemberi rezekinya ditinggalkan begitu saja. Ini pemikiran yang terbalik sebenarnya. Jadi masih ada urat kepala yang koslet. Biasanya seperti itu. Kalau sempat memiliki pikiran seperti itu ya teman-teman. Jadi dari nuzul Quran tadi kita yakin seyakin-yakinnya yang paling terbaik adalah konsep Islam. Yang paling terbaik adalah konsep dalam Al-Quran. Sebab kalau kita nggak dahulukan iman, kita nanti bisa jadi anggota Abu Jahal. Dulu tuh orang masih mikir-mikir kisah-kisah Isra Mi'raj itu gimana coba bisa satu malam itu aja selesai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Balik lagi, malam itu satu selesai. Itu mana masuk ke logika ya? Nggak masuk. Tapi ya kalau ibarat contohnya itu kayak kita, contohnya misalnya ada semutnya. Ada semut. Dia dengan komplotan semutnya ini geng-gengnya gitu ya. Tiba-tiba ada satu semut itu cerita sama teman-temannya. Dia itu satu malam itu bisa sampai ke Amerika atau dia sampai kemana gitu kan. Ya teman-teman semutnya, apa ini? Ini khayal ini. Ini menghalu. Jadi semutnya ini menghalu. Dia bilang seperti itu. Karena dia tadi, mana mungkin kita ini kan kecepatannya lambat. Masa bisa langsung ke Jakarta sebentar. Nggak masuk akal. Nah, langsung si apa ini mengatakan yang semut tadi pergi, ya aku diperjalankan. Itu berjalankan karena aku masuk ke dalam sakunya ada misalnya pejabat. Ya, masuk ke dalam pesawat. Pesawatnya itu terbang, ya aku sampai ke sana kan gitu. Itu aja pesawat. Apalagi kalau misalnya Allah yang langsung memperjalankan. Allah memperjalankannya sudah selesai, gampang. Itu sih kalau kita itu iman dulu didahulukan. Nah, sebelum logika. Ini penting. Rata-rata teman-teman sini kan pasti punya masalah semuanya. Saya pun juga punya masalah. Apalagi dahulu pernah berada di titik-titik terendah gimana, wah luar biasa itu perjalanannya.
Tapi pada intinya yang membuat kita itu bisa sampai terlalu gelisah ya, punya banyak masalah, problem, itu hanya dua sih sebenarnya. Pertama, iman kita masih apa ya, masih lemah, ilmu kita juga masih lemah. Itu sih hanya dua itu aja. Jadi kalau pengen hidup kita tenang, ini harus di-upgrade terus nih. Iman sama ilmu harus terus upgrade sampai mati. Kalau kita nggak upgrade, udah pasti gelisah aja tuh. Nanti takut rezeki, takut jodoh, takut sama ini studi, takut dosen, takut orang tua, takut. Itu nggak akan tersembuhkan kalau misalnya kita itu nggak punya ilmunya. Itu nggak akan tersembuhkan kalau kita itu iman kita nggak selalu kita update setiap hari. Nah, ibarat kayak software gitu kan, HP. Ini kalau nggak diupdate habis nih. Jadi kita pun seperti itu. Ya jadi ada bedanya ya antara fisik kita. Fisik kita ini kalau kita nggak kasih makan, nutrisi, cilok, bakso aci, nah itu dia akan capek. Makan apa gitu kan, suka teman-teman di sini cimol, cireng, kemudian apa gitu kan. Itu kalau nggak dikasih suplemen kayak gitu, nanti lemas dia. Nggak dikasih makan. Sebenarnya hati kita juga seperti itu. Cuman beda-beda gizinya. Gizi dari hati itu adalah zikir, iman, ilmu. Kalau kita nggak kasih, udah mati hati kita. Nah, kalau fisik kita, makanannya memang tadi seperti itu tadi ya, jus, takjil hunter, atau apa, itu baru kita bisa jadi semangat. Tapi kalau hati kita itu harus di-upgrade terus dengan iman, dengan orang-orang soleh, dengan amal soleh, ilmu. Itu baru nanti hati kita juga semakin tenang. Jadi kadang-kadang banyak orang yang hanya bersembunyi di balik topengnya gitu kan, dengan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Oke, itu yang pertama, implementasinya. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai acuan, bukan pembenaran. Itu yang diharapkan ya dari nilai nuzul Quran terhadap keimanan kita itu, kita standar kebenarannya itu adalah Al-Quran, bukan mencari pembenaran. Jadi gini, kalau kita berkaca ya dari kisah para nabi, Nabi Adam itu pernah salah. Jadi kan beliau diusir dari surga ya. Diusir dari surga, kemudian setelah itu sujud kepada Allah, setelah sujud itu merenung, menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya mengucapkan doa yang mungkin senantiasa kita baca juga, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami. Jadi menyalahkan dirinya sendiri. Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan. Itu dalam perut ikan bermuhasabah, merenung, menyalahkan diri sendiri. Akhirnya ucapan beliau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah. Jadi Nabi Adam dulu nggak mengatakan gini lah. Kan ya Allah, yang goda aku itu adalah iblis. Jadi aku nggak mau sebenarnya makan ini atau apalah ya istilahnya. Tapi iblis itu yang goda aku. Tapi nggak gitu konsep Nabi Adam. Nabi Yunus juga gitu, nggak mengatakan ini loh ya Allah pembangkang nih umatku, dikasih tahu didakwai nggak mau. Nah, tapi nggak gitu, langsung merenung. Nah, berbeda dengan iblis. Kalau iblis itu dia sudah Allah tegur malah ya, sudah ditegur. Kenapa? Disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu dia ngeyel, ditegur. Ketika ditegur, bukan menyalahkan diri sendiri, tapi mencari pembenaran. Apa pembenarannya itu? Ya, yang disebutkan oleh iblis dalam Al-Quran adalah ana khairum minhu. Aku lebih bagus dari Adam itu ya Allah. Aku penduduk pertama kali. Aku paling banyak sujud. Aba wastakbaro. Jadi dia tuh enggan dan dia menyombongkan diri. Dari saat itulah Allah marah. Jadi kita pun seperti itu. Kalau kita mau hidupnya tenang, nilai Al-Quran itu mau ada. Saat kita punya masalah, punya ujian kehidupan ya. Ini kan banyak, belum UTS ada, UAS ada, ujian kehidupan, ujian jadi beban atau apalah istilahnya itu kan ada dalam kehidupan kita gitu. Nah, kalau kita prinsip sama seperti halnya Nabi tadi, insya Allah kita bisa lebih tenang. Artinya kalau kita dapat masalah, kita langsung merenung, menyalahkan diri sendiri,
Lalu kita itu melihat siapa yang memberikan ujian, siapa yang memberikan nikmat. Orang-orang yang kalau dapat nikmat, itu yang dilihat adalah nikmat itu sendiri. Atau saat mendapatkan ujian, yang dilihat adalah ujian itu sendiri. Maka sampai mati, dia nggak akan bisa jadi orang bersyukur, atau nggak bisa jadi orang yang sabar. Itu loh ya. Nggak bisa jadi orang bersyukur, nggak bisa jadi orang sabar. Kenapa? Ya karena gini, syahwat kita ini nggak ada batasannya loh teman-teman. Nggak ada batasannya. Kita sudah dapat satu pujian, pengen dapat pujian yang lebih lagi. Kita sudah beli ini, pengen lagi beli yang lebih atas lagi. Sudah jalan-jalan ke sini, pengen jalan-jalan ke sini. Jadi nggak ada selesai-selesainya. Sudah bukber di sini, pengen bukber di sana lagi. Sudah beli ini, habis. Itu nggak ada batasannya. Makanya kalau kita sudah dapat nikmat, tapi yang kita lihat adalah nikmat itu, kita nggak akan pernah jadi orang bersyukur. Nah, tapi kalau kita dapat nikmat, yang kita lihat adalah orang, atau yang kita lihat adalah siapa yang memberikan nikmat itu, insya Allah kita mudah bersyukur. Jadi kita nggak sombong dengan ilmu. Banyak orang-orang yang salah karena tadi ketika dia dapat ilmu, yang dilihat adalah ilmu itu sendiri. Makanya nanti mudah mengkritik orang lain, mudah menilai amalan orang lain. Tapi kalau dia melihat bahwa ketika dia dapat ilmu, bahwa yang memberikan ilmu adalah Allah, ini adalah titipan. Sehingga dia dengan ilmu itu mendakwakan orang lain. Semisal dia itu melihat temannya itu salah, maka karena dia sudah tahu ilmunya, dia malah nasihatin, bukan malah mencaci. Karena kenapa? Otoritas memberikan hidayah kan punya Allah. Kita nggak ada punya otoritas memberikan hidayah. Kita itu hanya mendakwakan, mengajak. Sekelas Nabi aja itu nggak bisa memberikan hidayah sama paman beliau. Ini ada manusia, dosa banyak, kerjaan terbahan scroll TikTok tiba-tiba pengen ngasih hidayah sama orang, itu kan gimana itu, logikanya di mana? Jadi itu penting ya teman-teman, soalnya beda kita dengan para pendosa itu hanya satu, dia itu kebetulan nampak dosa-dosanya di mata kita, ketahuan, kita masih Allah tutup, makanya kita masih mulia di mata orang lain, di mata manusia itu masih mulia karena aib kita masih ditutup. Aib kita mungkin kita itu niat kerjakan sesuatu bukan karena Allah, itu masih Allah tutup, sehingga orang-orang memandang kita itu wah soleh banget, soleha banget, misalnya kan anak ini, padahal niat kita bukan karena Allah, niat kita tuh supaya dipuji sama doi ya, supaya dapat jodoh yang baik, apa? Jadi bukan karena Allah, tapi masih Allah tutupi. Mungkin kalau nampak itu busuknya hati kita itu orang malah jijik sama kita. Jadi kita tuh nggak usah langsung menghujat orang-orang yang mungkin ketahuan lah dosa-dosanya, dia pernah melakukan ini. Dia karena kebetulan ketahuan aja. Coba nggak ketahuan biasa, mungkin sama. Atau malah kita bisa lebih buruk dari dia. Gitu loh. Nah, jadi itu penting ya. Jadi setelah ini kan kita bisa paham. Nanti kita dalam mengimplementasikan nilai Al-Quran itu ada. Kita itu mendakwahkan. Tugas kita mendakwahkan. Kita itu mendoakan orang lain, bukan menilai, apalagi menebak keikhlasan. Itu bukan, bayangkan, malaikat saja itu nggak bisa nebak, nggak tahu loh, nggak tahu hamba itu ikhlas atau enggak. Tugas malaikat itu hanya nulis, misalnya rakib atidnya, nulis. Jadi misalnya si A ikut kajian, oke, atau si A nanti tadarusan, kemudian atau misalnya si A jadi imam, si A puasa. Udah, itu baik-baik. Sudah, kalau yang nampak baik-baik, buruk-buruk. Sampai nanti semua catatan amal kita itu, dalam bentuk buku itu dinampakkan. Diserahkan sama Allah. Makanya dalam hadis kan disebutkan, ada nanti orang-orang yang dia itu berilmu, ataupun penghafal Quran malah. Ternyata malah jadi masuk neraka. Kenapa? Karena dia rupanya niatnya itu bukan karena Allah. Tapi yang dilaporkan oleh malaikat, dia hafal Quran, baik. Tapi karena yang tahu isi hati manusia itu hanya Allah, Allah nanti menghakimi di sana. Oke? Jadi kita jangan sok-sok tahu isi hati orang. Ini loh. Kita manusia biasa. Jadi yang kita pelajari, kalau misalnya ada orang buat apa baik, ya udah kita husnuzon. Husnuzon ya ikhlas, dah selesai. Enggak usah, Allah dia itu riak atau apa. Malah bisa jadi bukan dia yang riak, tapi hati kita yang busuk, banyak belatungnya misalnya. Akhirnya melihat
melihat orang lain itu kesannya buruk aja. Misalnya, makanya kalau orang-orang yang seperti itu pandangannya nanti kayak lalat. Jadi kalau lihat orang buruk, misalnya lihat orang yang dibencinya ini berbuat jahat, ya sudah, ya memang kayak gitu dia, memang sejak jadi zigot memang orang buruk kok orang, kan? Jadi dihujat habis-habisan. Tapi nanti kalau misalnya dia buat baik, yang kita pandang apa? Allah, nyari pamer aja itu pengen dapat perhatian aja, pengen dipuji aja sama ibu misalnya kan, atau itu karena hati kita busuk tadi sebenarnya. Jadi dia salah, dia benar juga salah, gitu kan. Jadi ngapain dia hidup gitu? Jadi itu kita pengennya tuh dia mati aja. Kan itu kita malah yang punya penyakit hati kalau seperti itu, teman-teman. Nah, jadi semoga setelah ini kita paham ilmunya, kita bisa menjaga hati kita. Dalam beramal itu kita juga hanya berharap balasan dari Allah. Riya itu kan terbagi menjadi dua ya. Pertama, kita ingin dipuji. Itu riya yang pertama. Dan riya yang pertama ini banyak orang bisa sih untuk menghindarinya. Contohnya gini, teman-teman ngaji Quran, nggak pengen dipuji sama orang, gitu, dengan alasan supaya tadi ikhlas gitu kan. Itu insya Allah masih bisa, gampang. Tapi ada riya yang kedua banyak orang lupakan. Kita tidak mau untuk dicaci, itu juga riya namanya. Jadi banyak orang sanggup untuk tidak dipuji, tapi tidak tahan saat dicaci. Itu namanya nggak ikhlas juga. Ya kan? Kenapa? Karena ikhlas itu kita merasa cukup Allah saja yang menjadi saksi atas perbuatan kita. Itu loh, poinnya di sana. Kita merasa cukup Allah saja menjadi saksi atas perbuatan kita. Nah, jadi saat misalnya ada orang yang memuji atau tidak puji kita, nggak masalah. Ada orang menghujat atau tidak, nggak masalah. Kita kan bukan mengerjakan ini supaya dianggap orang baik, atau kita mengerjakan ini supaya dianggap orang adalah bukan orang yang jahat. Tapi kalau misalnya kita buat suatu, tiba-tiba ada yang ngejek nih, hujat, kita klarifikasi boleh misalnya kan. Tapi kalau setelah itu dia tetap bersikukuh dengan hujatannya, lalu kita sakit hati, ya berarti memang agak sedikit melenceng niat kita, bukan murni karena Allah, tapi ada campuran di sana. Campuran kita itu ingin mendapat pujian dari manusia, atau kita ingin dianggap baik oleh manusia, atau kita itu dianggap bukan orang jahat, orang yang care, apalah itu istilahnya, campur. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu implementasinya. Baik, nah di poin yang ketiga, nanti ingatkan ya, saya nggak lihat waktu nanti sudah habis. Oke, tips yang ketiga, di poin ketiga, tips mahasiswa produktif di bulan suci Ramadan. Nah, ini dengarkan aja. Nanti kalau ada pertanyaan tanya aja. Ini penting loh. Saya mengajarkan mindset kita berpikir bagaimana kita supaya bisa lebih dewasa, teman-teman. Sini kan masih ada yang mungkin maba atau masih semester 3 atau semester berapa gitu ya. Coba nanti direnungkan, ditancapkan dalam hati, dalam pikiran kita. Ini penting soalnya, supaya kita itu nggak jadi robot orang lain. Yang pertama, memilihlah dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Oke, kalau kita mau jadi orang produktif, ya sudah, kita pilih. Tapi kalau kita sudah milih, kita mau milih organisasi apa, kegiatan apa, kita harus bertanggung jawab gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya hubungan itu tanpa aturan. Ingat ya, tidak ada satupun hubungan tanpa adanya aturan. Ini bukan sekedar percintaan doang ya. Jadi hubungan apapun, mau pekerjaan, perusahaan, ketika kita sudah menjalin hubungan, maka kita jangan pernah ngelak dari peraturan. Ibarat gini contohnya, teman-teman nanti pengen masuk ke Winsuka, pengen kuliah di Sentek, itu kita nggak bisa kita suka-suka kita. Kalau kita nggak sanggup, kita jangan masuk sana seharusnya. Kita kalau sudah milih itu, kita harus bertanggung jawab. Ibarat kalau kita juga kerja ke perusahaan. Kadang-kadang orang itu banyak pengen, hawa nafsunya aja pengen, banyak. Contohnya itu pengen gajinya besar. Tapi nggak mau terikat. Apaan itu kan? Nggak nyambung. Pengen gaji besar. Tapi nggak mau terikat. Nggak mau dikekang, nggak mau kerja misalnya banyak. Nggak mau dituntut dengan pekerjaan dari bos. Tapi pengen gaji besar. Kalau Anda nggak pengen ikut aturan itu, ya sudah, Anda buat pekerjaan sendiri, nggak usah lamar pekerjaan, gitu loh. Semuanya pasti ada resiko loh, teman-teman.
Jadi kalau kita semakin dewasa ini ya, nanti teman-teman juga semakin dewasa ya. Jadi jangan takut tambah dewasa. Oke. Jadi kita makin dewasa kita akan dihadapi dengan pilihan-pilihan dan kita harus konsekuen dengan pilihan kita. Yang menjadi masalah adalah ada orang-orang yang sudah memilih jalan hidupnya tapi dia mengeluh dengan pilihannya. Ini yang bermasalah. Jadi kalau teman-teman di sini mau pilih dia itu nanti jadi pengangguran, jadi guru, rebahan, kerjakan tugas, itu pilihan kita. Tapi yang menjadi masalah ketika kita sudah milih, kita ngeluh gitu loh. Kita nggak mau kerja capek, tapi nggak mau apa juga pengen dapat gaji banyak, tapi nggak mau kerja capek. Nah, itu pergi aja ke planet Mars. Nah, kalau mau seperti itu jangan di sini. Kalau mau kayak gitu ya. Tapi kalau kita memang pengen dapat uang, ya kita kerja dong. Kita berusaha, kerja cerdas. Nggak ada alasan kita bisa jualan online, jual jasa, dan lain sebagainya. Ini ada orang, dia sudah milih untuk jadi pengangguran. Untuk nggak kuliah atau apalah istilahnya. Tapi nggak mau akhirnya, tapi dia ngeluh dengan pilihannya. Aku kok gini-gini. Akhirnya itu kami hitamkan takdir. Aku kayak gini, nasib begini. Alah, ini orang-orang bucin. Biasanya wibu. Gitu ya. Jadi teman-teman, jadi kita gitu ya. Dan lebih bodohnya lagi kalau kata apa ya? Ini kata bijak. Jadi yang salah tadi kita sudah milih tapi kita ngeluh dengan pilihan kita. Dan lebih dungunya lagi ketika kita sudah sadar kita ini salah dalam pilihan, kita nggak mau nyoba yang lain, itu loh. Itu lebih masalah lagi. Sudah sadar dia sadar dia itu ngeluh kan. Aduh, aku nggak bisa kayak gini. Aku harus pergi dari zona nyaman. Tapi dia nggak mau nyoba. Nah, beda ya kalau dia nyoba lagi baru nanti gagal, itu beda. Yang penting dia nggak mau nyoba. Ini yang bermasalah juga. Kesalahan yang lebih fatal lagi. Jadi kalau kita sudah semakin dewasa ya teman-teman sini umurnya 20-an atau berapa, kita itu sudah sekarang tuh hidupnya realistis. Kita harus mandiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri. Jangan ujuk-ujuk nanti ada masalah skripsi gitu kan, ada tugas, solusinya nikah. Anda kira nikah itu gampang? Skripsi aja nggak bisa diselesaikan. Ini mau nikah pula. Enak banget dia bilang tuh. Kiranya ngandung anak itu gampang, 9 bulan. Dia kira enak itu nanti ngurus gas LPG, ngurus ini hutang sana sini, belum lagi omongan tetangga kayak ember. Itu jangan kira gampang. Kalau kadang-kadang kita itu belum bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri, nggak usah sok-sokan ingin bertanggung jawab pada orang lain. Mau laki-laki perempuan juga segitu ya. Dan ini penting karena itulah tadi efek media sosial gitu. Lihat istri orang, lihat suami orang, lihat orang pasangan ini gitu ya di media sosial, di TikTok. Pengen seperti itu. Itu lihat prosesnya dong. Oh, dia nggak serta-merta kayak gitu. Atau malah itu hanya sekedar pencitraan saja. Di balik itu nggak dipublish. Mana ada KDRT? Ini guys, misalnya kan istri aku durhaka guys, ini kutampar ya guys. Mana ada yang kayak gitu? Ya pasti yang dinampakkan itu yang enak-enak aja, makan bareng, nanti boncengan bareng, nanti pakai lagu-lagu India. Itu yang kita akhirnya, aduh aku pengen juga ya Allah tapi aku masih sekolah. Kan banyak komen-komen kayak gitu. Dasar bocil-bocil. Bocil-bocil yang belum dewasa. Masih minta duit orang tua, sholat belum bolong-bolong, dan sebagainya, sudah sok-sok langsung berpikir seperti ke sana. Akhirnya nanti kecewa dengan harapannya sendiri, kecewa dengan ekspektasi hidupnya sendiri. Oke? Itu poin pertama ya. Jadi kalau mau produktif, kalau kita sudah milih, bertanggung jawablah, fokuslah dengan apa yang sudah kita pilih. Kalau nggak sanggup, ya sudah, pindah. Nanti ini pun karena jadi kita pilihlah yang kita rasa kita ingin bisa bertanggung jawab atas itu. Jadi jangan paksa semesta untuk memahami kita. Tapi kadang-kadang kita harus memaksa diri kita untuk beradaptasi pada semesta. Gitu loh prinsipnya orang-orang dewasa. Banyak orang gitu. Sama nanti ujung-ujungnya seperti jodoh ya. Dia pengennya itu, dia sudah sadar dengan pilihannya. Ini adalah orangnya laki-laki itu nggak kerja, malas,
11-12 dengan Firaun, tapi tetap dipilih dengan alasan nyaman, contohnya kan. Nah, akhirnya kecewa dengan pilihannya, ternyata ini nggak pernah sholat, nggak bisa bertanggung jawab, malah selingkuh. Tapi sebenarnya milih kan bukan ya dia sendiri, tapi nanti itulah dia ekspektasinya itu nanti dia bisa berubah kok, gini-ginilah, nanti dia bisa ini. Aduh, itu terlalu banyak apa ya menghayalnya. Kita aja sendiri, kita nggak bisa loh. Kadang-kadang untuk mengurus diri kita sendiri, kita nggak bisa. Contohnya apa? Kita itu maksa diri kita untuk ibadah. Malas, udahlah, malas, besok-besok aja lah. Itu diri kita sendiri. Nggak bisa kita gerakkan malah kadang-kadang. Ini berharap orang lain hidup atas apa yang kita inginkan itu lebih mustahil lagi, teman-teman. Jadi makanya memilihlah dalam hidup. Mau urusan apa? Urusan karir, urusan jodoh, urusan studi, dan lain sebagainya. Yang kita yakin kita bisa bertanggung jawab atas pilihan itu. Kemudian yang kedua, jangan jadi robot perasaan dan keinginan orang lain. Ya, kalau mau jadi orang produktif, sudah kita itu percaya aja apa yang skill yang kita punya. Kalau misalnya ada masukan orang lain, oke, jika kita rasa sanggup kita kerjakan. Tapi jangan gara-gara kita nggak enakan, merasa bersalah, akhirnya di kotak-katik, di otak-atik sama orang. Nanti disuruhlah, nanti sampai di rumah Lebaran ditanya kapan nikah. Akhirnya nikahnya gara-gara tuntutan pertanyaan. Padahal dia belum siap mentalnya. Tapi tadi dia itu masih dikendalikan kena genjutsu dari perasaan orang lain. Ya, akhirnya nyesel juga ujung-ujungnya, kecewa, studinya hancur, kemudian karirnya juga hancur, masa depannya bisa jadi rusak, nggak stabil. Dia padahal fokus studinya jadi amburadul. Itu tadi karena masih diatur oleh orang lain, perasaan orang lain. Jadi gitu ya teman-teman. Kita itu harus punya prinsip dalam hidup masing-masing. Saya nggak bisa paksakan teman-teman ya. Tapi ya saya hanya bisa ngasih tahu supaya kita sadar. Mungkin di sini teman-teman ada yang itu hidupnya tuh ya karena tuntutan inilah yang nggak enak, gimana lagi ya, kan terpaksa melakukan sesuatu yang nggak dia sukai, mencintai seseorang yang nggak dicintai, misalnya. La ilaha illallah, kasihan banget ya. Nah, jadi jangan jadi robot ya. Harus punya prinsip. Kalau ada yang memberikan masukan dan itu baik, ya udah terima. Kalau nggak, campakkan dia ke tong sampah, campakkan dia kemana gitu. Nggak usah kita itu diatur sama orang lain. Kecuali memang baik, dia misalnya nasihati. Karena kalau kita ingin mengharapkan semua orang itu ridho sama kita, itu adalah perkara yang mustahil. Sekelas Nabi Muhammad aja itu yang akhlaknya mulia, itu nggak bisa mengendalikan orang lain. Atau misalnya mengharapkan ridho dari seluruh manusia. Di Taif aja beliau itu dilempar pakai batu sampai pelipisnya berdarah. Nah kita siapa? Kita itu pengen semua manusia itu ridho sama kita siapa? Sekelas ustadz aja, itu banyak kali hatersnya. Apa lagi kita? Gitu loh teman-teman. Jadi sehingga kalau kita punya prinsip, kita nggak mudah digoyangkan oleh orang lain. Nah saya juga punya prinsip dalam hidup. Nggak mudah, saya nggak mau orangnya diintervensi sama orang lain. Jadi mereka pengennya ini, kita nggak sanggup atau nggak mau, jangan, sudah. Tinggalkan aja. Kalau dia marah, ya sudah, dia berarti bukan orang yang baik. Orang yang baik itu sebagai teman, itu mendukung, memberikan solusi. Bukan nuntut-nuntut. Kapan selesai skripsinya? Kapan gini? Kapan nikah? Kapan ini? Itu sudah nikah. Kapan punya anak? Kapan ini? Kapan punya ini? Masa nyicil terus? Kita nggak akan pernah selesai dari omongan orang sampai kita mati. Ingat ya, kita nggak akan pernah lepas dari omongan orang sampai kita mati. Jadi jangan Anda dengan tuntutan orang lain merasa setelah itu masalah selesai. Tidak seperti itu, tidak semudah itu, boy. Nanti setelah itu ada lagi, nanti hujatan lain, tuntutan lain pasti ada lagi. Itulah tadi. Misalnya, ya contohnya tadi sederhana gitu ya, dituntut kapan nikah. Setelah nikah, jangan Anda kira itu selesai masalah. Nanti ditanya aja, kerja di mana suaminya? Masa belum punya kerjaan tetap? Masa gini. Masa ini lagi? Belum punya anak. Kapan punya anak? Ini nih. Nanti dimintalah bayi tabung gas LPG atau apa, kan itu kurang. Jadi teman-teman kalau mau hidup itu kita hidupnya independen aja lah. Independen. Yang baik kita terima, yang buruk kita buang. Seperti itu ya.
Jadi supaya produktif nih. Jangan nanti di Ramadan ibadah kita terganggu gara-gara masa lalu. Ibadah kita terganggu gara-gara tuntutan orang lain. Tuntutan siapa gitu ya. Berbeda tuntutan dosen misalnya skripsi ya kerjakan. Berbeda ya. Jangan kira aku nggak mau diintervensi. Nggak mau ku kerjakan. Itu nyari masalah. Anda kena DO nanti. Itu beda ya tuntutan-tuntutan seperti itu. Oke. Yang ketiga, berdamai dulu dengan masa lalu agar bisa fokus. Anda nggak kepayah Anda produktif kalau Anda nggak bisa berdamai dengan masa lalu. Damai dengan masa lalu itu ya seperti contohnya damai dengan mantan. Mantan masuklah. Atau damai dengan dosa-dosa masa lalu. Damai dulu lah. Yes, kalau misalnya sudah tahu dia sudah nikah sama orang lain atau dia sudah milih yang lain, Anda dikecewakan, udah Anda berdamai, Anda blokir. Jangan malah dikepoin. Atau nanti sudah diblokir, nanti dibuka lagi blokirannya. Allahumma. Nggak selesai-selesai masa lalunya. Nggak akan produktif. Sudah jelas-jelas orang udah nikah sama orang, misalnya. Ini misalnya aja. Udah nikah sama orang, udah milih yang lain. Jadi kita tuh prinsipnya tuh kayak spion aja. Spion itu kita boleh dari masa lalu kita belajar sedikit untuk membenahinya juga di masa depan. Itu boleh. Jadi masa lalu itu sekedar dia itu berbentuk kaca spion. Kita berjaga-jaga atau hanya sekedar belajar dari masa lalu supaya nanti masa depan kita tidak terulang kembali, itu boleh. Tapi kalau Anda larut-larut dalam masa lalu, itu yang menjadi masalah. Ya, misalnya masa lalu kesalahan dulu pernah ini, kesalahan mungkin apakah dosa atau misalnya tadi dengan mantan. Itu kalau nggak selesai, Anda sulit untuk produktifnya. Bukan hanya sekedar di bulan suci Ramadan ya. Di luar Ramadan juga gitu nanti ujung-ujungnya. Jadi damailah dulu dengan masa lalu. Makanya sebenarnya prinsipnya tuh musuh terbesar kita dalam hidup adalah diri kita sendiri. Yakin, bukan orang lain. Kenapa? Ya kita yang punya perasaannya, kita punya hati. Kita yang bisa memfilter kata-kata apa yang masuk dalam kehidupan kita. Itulah. Makanya artis-artis itu bisa kayak Raffi Ahmad, siapa Mbak Imong, itu dihujatnya habis-habisan. Cuman mereka itu pandai memfilter apa yang bisa masuk dalam hati, apa yang boleh dimasukkan ke dalam hati, apa yang enggak. Kita enggak, semua ada masuk ke dalam hati. Pujian dimasukkan, hujatan orang, kritikan orang masukkan. Akhirnya gara-gara kita dapat kritikan, sudahlah insecure, besok nggak nyoba lagi. Kan gitu banyak kayak gitu. Kita disuruh misalnya teman-teman di sini disuruh ceramah. Ketika ceramah ada salah kita. Kemudian ada yang kritik. Gara-gara kritikannya kita masukkan ke dalam hati. Udah, besoknya udahlah nggak usah lah nyoba lagi, malas. Capek, akhirnya gagal. Nah, saya pun dulu saya itu dari pesantren ya. Pesantren belajar banyak hal. Kemudian berkeringatan bicara itu kadang-kadang masih terbata-bata, macet-macet. Tapi setelah itu dapat kritik masukan, itu saya bukan masuk ke dalam hati, tapi diolah di pikiran, diperbaiki. Akhirnya bisa, misalnya kemana-mana, diundang webinar kemana-mana. Tapi semua itu prosesnya itu luar biasa, panjang. Jadi berdamailah dengan masa lalu kalau kita ingin fokus. Kalau kita nggak damai, sudah. Ujung-ujungnya hanya dihantui oleh masa lalu tadi. Mau mantan, mau itu masalah kenangan dengan teman, dendam. Kalau kita nggak damai, rugi kita loh. Rugi kita itu menyimpan energi negatif dalam hidup. Rugi, teman-teman. Anda simpan dendam sama seorang yang mungkin nggak pernah mikirkan Anda. Anda yang rugi. Ruginya apa? Kita itu nanti akhirnya dia foto dia jengkel sendiri, marah sendiri, ngamuk sendiri, bad mood sendiri, nggak mau makan. Padahal lambung kita nggak ada salah apa-apa. Hati kita nggak ada salah apa-apa. Tapi yang kita jauhi Allah misalnya. Gara-gara kita marah sama seseorang, kita pelampiasannya malah ke Allah. Itu lebih zalim lagi. Kenapa? Contohnya apa? Kita itu nggak mau sholat. Nggak usah lah, malas aku sholat. Lambat-lambat aja sholat. Nggak mau puasa. Nggak mau ibadah. Nggak mau zikir. Nggak mau baca Quran. Padahal penyebabnya bukan Allah. Penyebabnya bisa jadi karena kita berharap sama manusia. Karena orang lain.
Nah itulah makanya kadang-kadang manusia ini kenapa disebut innal insana kana zaluman jahula. Jadi sebenarnya kita itu manusia itu adalah orang yang zalim pada dirinya sendiri dan jahil, ketidaktahuannya itu membuat dia itu semakin terpuruk dalam masa lalunya atau masalah-masalahnya. Gitu ya. Itu 3 tips tadi. Ini saya hanya ngasih fondasinya aja. Soalnya ini akarnya di sini. Nanti saya bilang pun produktif, carilah kegiatan-kegiatan positif. Kalau Anda cari pun kegiatan-kegiatan positif, tapi Anda ngerjakannya itu karena diperintah atau tuntutan orang lain. Atau Anda mengerjakan dalam keadaan Anda punya masalah dengan masa lalu. Atau Anda memilihnya itu, tapi Anda tidak bertanggung jawab. Sudah, selesai. Nggak akan produktif. Itu loh. Saya hanya ngasih akar-akarnya aja. Tapi nanti silakan, itu adalah pilihan teman-teman yang ada di sini. Itu pilihan Anda. Saya tidak bisa maksakan. Saya hanya ngasih tips-tips gini. Oke, ini kuncinya. Anda ambil silakan, tidak juga silakan. Tapi nanti kita harus tetap konsekuen dengan apa yang telah kita pilih. Yang keempat, tips menanamkan jiwa Qur'ani. Oke, ini jiwa Qur'ani ya. Di era digital. Pertama, harus punya ilmu dulu. Oke. Jiwa Qur'ani dari era digital kan tadi beradaptasi ya dengan zaman. Kita harus punya ilmunya. Kalau nggak punya ilmunya, habis kita nanti bingung. Jadi ilmu itu sebenarnya yang membuat kita tenang loh. Contohnya gini, teman-teman lagi ujian. Apa ya? Ujian apa gitu? Sama lah, semuanya menghadapi ujian contohnya teman-teman di sini ya. Tapi apa ya? Mental ataupun reaksi saat mendapatkan soal ujian itu semuanya pasti berbeda-beda. Ada yang dia itu tenang sekali. Ada yang dia itu panik banget gitu kan, langsung kejang-kejang. Kenapa? Misalnya karena dia nggak belajar, dia nggak tahu apa-apa. Tapi setelah itu udah hadapi ujian. Tapi yang orang pertama tenang tadi, dia juga hadapi ujian juga sebenarnya sama kan. Cuman dia sudah punya ilmunya, dia sudah belajar contoh. Jadi itu kadang-kadang yang membuat kita itu lebih tenang. Nah, makanya kadang-kadang ya misalnya ibu-ibu di rumah itu kan tiba-tiba dia tuh langsung panik HP-nya, kenapa kayak gini, kenapa nggak bisa buat story, kenapa gini. Dia karena belum tahu ilmunya, misalnya belum dibersihkan lah ininya, belum dibersihkan memorinya. Tapi karena dia ya misalnya tadi belum tahu, itu kan bisa buat panik. Jadi kalau kita ingin menanamkan jiwa Qur'ani ya, di era sekarang itu kita harus punya ilmunya dulu. Misalnya kita pengen berdakwah di media sosial, kita tahu ilmunya, apa hukumnya kita tuh mengupload video, apa itu kita hukumnya, atau bagaimana cara kita ngedit video. Misal ini hanya segala contoh ya, banyak sebenarnya yang lainnya. Tapi ya begitulah, kita untuk menanamkan jiwa Qur'ani, kita harus sudah menyesuaikan zaman. Kita jangan paksa zaman untuk menyesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita lah yang menyesuaikan dengan zaman. Dengan batas-batasan tidak bertentangan dengan syariat. Itu sih. Makanya orang-orang yang dia itu bangun usaha ya, bangun apapun, pendidikan. Anda kalau nggak pandai online, misalnya kan daftar online, Anda nggak bisa daftar universitas. Ya sekarang misalnya pendaftarnya online, tapi Anda nggak mau main HP, nggak mau terlibat dengan internet, nggak bisa Anda daftar gitu. Mana bisa sekarang itu harus datang ke universitas baru nulis offline. Itu zaman dulu. Sekarang sudah lebih canggih. Semuanya sudah serba online. Transfer sudah online. Ya boleh. Cuman Anda akan, kalau Anda nggak capek, Anda akan tenggelam sendiri. Capeknya contohnya gini. Sekarang sudah serba online gitu kan. Tapi Anda nggak mau mempelajari m-banking. Ini hanya sekedar contoh. Resikonya Anda capek. Kalau nggak capek, Anda tenggelam. Jadi setiap kali ada transaksi, Anda harus ke bank. Contohnya gitu ya, ke bank. Ke trailer apa kemudian ke mana lah, ke ATM, malam tiba-tiba ada transaksi, tiba-tiba ada pesan di WA, atau kita mau pesan sesuatu karena kita nggak mau ngikuti zaman tadi, nggak mau tahu ilmu tentang era digital tadi, sudah akhirnya tengah malam ke ATM kena begal. Anda tersangka, Anda juga Anda saksi, Anda tersangka juga, kan itu repot. Tapi kalau kita ngikuti zaman, kita di kamar aja sudah bisa. Jadi dropshipper juga bisa, reseller juga bisa. Contohnya gitu loh. Jadi kalau kita bisa mengimplementasikan atau bisa menerapkan nilai-nilai baik
ke dalam era digital, kita sebenarnya makin banyak dapat kemudahan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi punya ilmunya dulu. Punya ilmunya. Oke. Kemudian yang kedua, itu bersyukur. Kalau kita itu pengen nanamkan jiwa Qur'ani ya. Kita sudah tahu ilmunya. Ini sebenarnya diambil juga dari hikmah surat Al-Baqarah tentang puasa ya. Kan dalam Al-Quran Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun ujungnya ya. Kemudian 185 la'allakum tashkurun. Nah, 186 la'allakum yarsyudun. Bertakwa, bersyukur, yarsyudun itu mendapatkan petunjuk atau cerdas. Jadi kalau kita mau jadi orang bertakwa, kita harus sudah jadi orang bersyukur dulu. Karena kita kalau jadi orang bersyukur, kita harus jadi orang cerdas dulu. Artinya tahu ilmunya dulu. Gitu loh. Jadi kita harus punya ilmunya dulu, baru kita bersyukur. Maksudnya bersyukur kalau kita jiwa Qur'ani kita itu supaya tetap ada meskipun di era yang sangat hebat sekarang itu. Bersyukur. Contohnya gini. Kita itu kalau mau ngukur kita syukur atau enggak, kita kan harus ada lawannya. Contohnya kufur nikmat. Kita itu kalau mau lihat kita itu orangnya sabar atau enggak, maka harus ada sifat marah. Kita itu kalau mau ngukur kita itu orangnya adalah orang yang dermawan atau enggak, harus ada sifat pelit, kikir. Syukur juga gitu. Contoh sederhana, kalau kita nggak paham ilmu syukurnya, kita kadang-kadang batas kita ketahui syukur itu adalah kalau kita dapat nikmat, lalu kita mengucapkan alhamdulillah, itu doang kadang-kadang ya. Padahal makna syukur itu lebih dalam, lebih luas lagi. Contoh sederhananya gini, kalau teman-teman nanti setelah pengajian ini, contohnya ya, setelah pengajian ini, atau nanti malam setelah tadarusan, kemudian buka HP ya, setelah buka HP lihat WA, lihat status teman, satu persatu dilihatin. Yang titik-titiknya banyak itu juga dilihatin misalnya. Nah, setelah kita lihatin story teman-teman kita ini, ternyata ada mereka yaitu yang bukber bareng, ya, buka bersama. Atau dia itu beli baju baru, beli jilbab baru selfie dia kan. Atau dia itu pergi makan, rekreasi kemana, jalan-jalan. Kemudian saat terbesit dalam hati kita, nih loh, saat terbesit dalam hati kita saat kita melihat itu, gini, ya Allah, enak banget ya jadi dia, enak banget ya jadi dia. Atau kepikiran gini, kapan ya kayak dia? Itu namanya kita belum bersyukur. Itu hal sederhana tapi banyak orang lupa. Nggak pernah tuh, lisannya tuh nggak pernah mengucapkan kalau temannya dapat nikmat itu nggak pernah alhamdulillah, senangnya nggak pernah. Masya Allah nggak pernah aja. Tapi kalau lihat orang lain, lu enak banget jadi dia. Kapan? Ngeluh aja. Bandingkan aja nih mana itu. Ngeluh aja dengan takdir. Itu belum bersyukur namanya. Dan orang-orang kayak gini, itu susah nanti jadi orang bersyukurnya. Susah tenang hidupnya. Jadi dibanding-bandingkan aja. Wah enak banget ya keluarga dia. Keluarga aku nggak kayak gitu. Wah enak banget ya dia bisa beli ini, aku nggak bisa. Jadi kalau kita sering kayak gitu, payah jadi orang bersyukurnya. Makanya tadi penting itu lihat nikmat itu dari siapa yang memberikan. Karena kalau kita tadi membanding-bandingkan, kita sebenarnya makna apa? Kiasannya gini, kita itu mengklaim atau memvonis Allah itu salah memberikan nikmat sama dia. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Karena yang memberikan semuanya Allah gitu ya. Saat Allah berikan kepada orang lain, kita ngeluh. Berarti kita menyalahkan Allah salah loh ngasih ke dia. Karena saya aja. Kan egois kita jadinya. Oke. Jadi kalau kita mau menanamkan jiwa Qur'ani, karena di era digital ini tantangannya luar biasa ya. Ujian-ujiannya Anda scroll TikTok, tiba-tiba teracuni beli. Nah, habis selesai, kan? Habis uang. Padahal niat nabung. Nabung bentar langsung dibongkar tabungannya. Beli hal-hal yang lucu, dianggap lucu ya. Apa? Jadi nggak paham prioritas. Jadi teman-teman, kita semakin agak serem ya akhir zaman dengan segala ujian-ujiannya. Kita harus paham prioritas apa loh. Prioritas Anda dalam hidup itu apa. Kalau pendidikannya dulu, nggak usah ngebucin dulu lah. Nggak usah nanti, aku nanti 5 tahun lagi nikah, gini. Baru sebenarnya dia itu masih fokus studi dulu lah. Studi dulu lah difokuskan, prioritaskan itu dulu. Nanti insya Allah yang lain-lain itu akan datang kepada kita kok dengan santai. Oke ya. Mohon maaf Kak, untuk waktu pemaparan materi tinggal 3 menit. Oh siap.
Nah, ini terakhir. Ya, yang terakhir ya. Ini habis. Nah, jadi yang terakhir, cara kita bisa menanamkan jiwa Qur'ani dari digital, setelah kita punya ilmunya, itu kita hendaknya bersyukur. Setelah bersyukur, sudah beradaptasilah. Menyesuaikanlah. Jadi sesuaikan ilmu syukur, ilmunya tadi, atau syukurnya tadi dengan zaman sekarang. Beradaptasi, jangan paksa orang lain untuk mengikuti semua yang kita inginkan. Sudah kita independen, nggak usah terlalu berharap sama manusia ya. Manusia itu tempat kecewa teman-teman, tempat kecewa. Nggak usah terlalu berharap. Jadi kalau kita suka atau kagum kepada seseorang, atau kita suka kegiatan apapun lah, siapapun atau apapun itu kegiatan, sukanya suka biasa-biasa saja lah. Kalaupun benci-benci biasa-biasa saja lah. Itu loh logikanya. Itu Raditya Dika itu pernah ngajarkan logika beliau seperti itu. Jadi saat saya senang banget, saya berpikiran, nanti boleh jadi sih saya sebenarnya sedih tiba-tiba. Dan saat beliau sedih, berpikiran sedih banget gitu kan. Tapi nanti suatu ketika ini akan habis dan saya nanti akan senang kok. Jadi semuanya stabil gitu, nggak ada yang terlalu tinggi ekspektasinya, nggak ada yang terlalu jatuh ke dalam insecure-nya. Gitu. Jadi kita kalau kita pandai beradaptasi, insya Allah kita akan mudah menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator, semoga ada manfaatnya hasil celotehan atau apa yang saya sampaikan tadi ya. Ya, silakan kepada moderator. Baik, saya di sini mengambil alih moderator sebelumnya karena gangguan sinyal. Terima kasih kepada Ustadz Maulana Umar telah memaparkan materi dengan begitu luar biasa, sehingga kita bisa tahu apa itu sejarah nuzulul Quran dan implementasinya dalam kehidupan. Selanjutnya memasuki acara sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada para partisipan untuk bila ada pertanyaan untuk menyampaikan. Bisa di kolom chat ataupun langsung open mic. Terima kasih. Baik, ada yang mengangkat tangan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya, Kak Amar. Jadi kan tadi dijelaskan bahwa sempat disinggung terkait ria. Ria itu bisa ada di dua jalur gitu. Karena yang pertama ingin dipuji, yang kedua tidak mau untuk dicaci gitu. Dalam beramal itu beberapa pekan lalu saya mendapatkan sebuah video bahwa amal-amal itu ada yang amal itu dizohirkan dan ada amal batiniah. Nah, untuk yang amal batiniah kan itu cukup kita dan Allah saja yang tahu. Kalau untuk amal yang zohiriyah ini, sekiranya itu ketika kita mengerjakan amalan itu bisa sekaligus mensyiarkan bahwa ya mensyiarkan Islam itu sendiri gitu. Tapi kan terkadang dalam beramal secara zohiriyah kayak misalnya mengaji atau membaca Al-Quran, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya itu mau tidak mau pasti karena kan tingkat keimanan itu kita nggak tahu dan kadang Allah yang maha membolak-balikkan hati ya. Terkadang kita melaksanakan itu memang murni karena Allah suka hal itu kayak gitu. Tapi terkadang hal itu muncul karena saya suka nih mengamalkan ibadah ini dan sedikit melupakan sisi ternyata Allah juga sedikit melupakan apakah Allah suka dengan apa yang saya suka kayak gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita itu memanajemen diri gitu ya dengan kondisi iman yang naik turun untuk ketika kita berikhtiar
mensyiarkan ibadah-ibadah zahiriyah itu biar tidak terperangkap dalam riya itu sendiri. Cukup Kak Umar, terima kasih. Oke. Langsung dijawab aja ya. Nah, kalau bagaimana caranya, teman-teman, ini kita juga penting tahu ilmunya dulu ya. Syarat ikhlas itu ada 3. Pertama, istiwaul madahi wazzam, sama kondisi hati kita saat kita dipuji ataupun dicaci. Yang kedua, nisyanu ru'yatil a'mal, kita berusaha untuk melupakan amalan-amalan itu. Atau kita tidak mengungkit-ngungkitnya. Yang ketiga, iqtida'u sawabil amali fil akhirah. Ini kata Syekh Zunun al-Misri. Jadi syarat ketiga orang ikhlas itu adalah dia yang itu hanya mengharapkan dari perbuatan itu balasan dari Allah di akhirat. Masalah di dunia adalah bonus. Nah, masalah tadi menampakkan atau tidak, nanti bisa dilihat di penjelasan para ulama. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada ya. Imam Nawawi jelaskan, Imam Ibnu Mubarak juga jelaskan. Kemudian kalau dalilnya dalam Al-Quran, Al-Baqarah 1271. Ya, jadi 171 ya. Nah, jadi disebutkan 271 tadi, intu bedus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi kalau kamu, kata Allah itu, menampakkan sedekahmu. Nih, kita tuh, jadi amalan kita itu jahar gitu ya, nampak. Itu boleh, bagus. Itu dalam kata Allah seperti itu. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau kamu sembunyikan dan kamu berikan kepada fakir, maka itu jauh lebih bagus. Nah, jadi memang kaidah dasarnya, kita harus paham dulu. Kaidah dasar dalam sebuah amalan yang terbaik adalah kita menyembunyikannya. Nah, kemudian kata para ulama, tapi ada satu kondisi kita itu boleh menampakkannya atau malah dianjurkan untuk dinampakkan. Contohnya tadi kita berdakwah tadi. Nah, tapi masalahnya gini, kalau kata Imam Nawawi itu ada 2 syaratnya. Kita itu boleh menampakkan pekerjaan kita kepada orang lain. Misalnya baca Al-Quran secara terang-terangan, atau misalnya kita memposting dakwah. Syarat yang pertama, kita boleh menampakkan pekerjaan atau amalan itu secara terang-terangan adalah kita itu tidak khawatir hati kita rusak. Itu pertama. Ya, kalau kita itu hatinya mudah rusak, sebaiknya nggak usah. Hati rusak itu ya kita tuh pengen dipuji orang. Gitu. Hati kita rusak. Jadi kalau kita tidak khawatir hati kita mudah rusak dengan pujian atau dengan cacian, silahkan. Tapi kalau kita tahu, sadar diri kita itu mudah sekali rusak. Misalnya dapat sedikit ucapan pujian langsung melengking. Maka saat itu jauh lebih baik kita tidak menampakkannya. Itu syarat pertama. Yang kedua syaratnya adalah kita meniatkan menampakkan pekerjaan atau amal soleh itu dengan niat untuk memberikan contoh. Itu boleh. Ya, itu boleh. Jadi jangan kita itu taunya ada orang posting apa ya, dia baca Quran di Instagramnya. Langsung, ngapain kamu posting gini? Kamu ria ya? Itu bukan dia ria, hati kita yang busuk gitu loh. Boleh. Kenapa kita nggak mengatakan ya seperti hanya Muzammil atau Syekh Misyari Ar-Rasyid itu kan dia ria. Padahal dia juga nampakkan. Cuman bedanya karena teman kita ini kita ada benci dikit, itu kita baru kita hujat. Kita lihat Ustaz Abdul Somad atau siapa gitu ya, menampakkan ilmunya di media sosial. Itu kan menampakkan, sama juga menulis buku itu juga menampakkan ilmu, menampakkan ini kebaikan. Nah, cuman kalau misalnya tadi 2 syarat itu terpenuhi, kita memang niatnya itu kita tidak khawatir hati kita rusak dan kita memang untuk mencontoh atau mendakwakan, itu boleh, malah bagus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah ini jangan malah merasa takut. Nah, ketika mungkin kadang-kadang kita masih belum stabil, ya kita banyak-banyak istighfar. Soalnya memang ikhlas itu nggak mudah. Kamu nggak bakalan kuat. Sama kayak Dilan gitu ya. Jadi nggak semudah itu kita ikhlas, teman-teman. Dia sekelas ulama aja itu mengatakan ikhlas adalah buah yang kita dapatkan, kita raih setelah puluhan tahun. Jadi nggak mudah sebenarnya. Jadi kalau kadang-kadang kita terpleset, dia langsung istighfar, perbaiki. Sudah seperti itu aja sih. Karena sekelas Imam Az-Zahabi saja ya. Itu yang disebutkan oleh Imam Hambali bahwa beliau adalah periwayat hadis yang paling ikhlas. Imam Az-Zahabi saja mengatakan
saya demi Allah nggak berani mengatakan bahwa satu pun dari hadis yang saya riwayatkan itu saya meriwayatkan dalam keadaan ikhlas. Nah, itu loh, itu lama. Apalagi kita pasti kadang-kadang ada sisi-sisi manusiawi, kita senang dipuji atau kita marah kalau dicaci. Ya, namanya juga kita masih level-level anak-anak. Kita masih belajar sih. Ya gini nggak apa-apa, tapi yang penting kita tahu ilmunya dulu, nanti sambil terus berbenah sampai kita nanti sampai pada titik kita itu memang lepas dari manusia. Itu nanti ada, insya Allah teman-teman juga akan merasakan. Mungkin di sini masih yang umurnya 20, nggak usah terlalu apa, ya masih ada mungkin sedikit-sedikit keinginan kita tuh dapat pujian dari orang tua atau siapa. Tapi insya Allah nanti kalau sudah semakin tinggi iman kita terus bermuhasabah, nanti kita sampai pada titik kita itu memang beramal itu atas dasar penghambaan sama Allah, bukan atas dasar kepentingan. Kita itu mungkin sampai sekarang ini masih ada kita itu beramal atas dasar kepentingan. Kita doa amal sesuatu karena kita ada harapan. Kita pengen sesuatu sama Allah, makanya kita dekat. Atau kita itu ya ibarat kita sholat duha, nanti ya karena ada kebutuhan contohnya kan, atau ada kepentingan kita. Kita tahajud karena kita punya masalah. Tapi kalau selesai masalah kita nggak tahajud lagi. Ya itu sebenarnya nggak masalah. Cuma nanti insya Allah kita mulai aja lah. Kadang-kadang memang ikhlas itu dimulai dari keterpaksaan terbiasa. Nanti sampai pada akhirnya kita masuk pada level kita itu memang tahajud, ibadah, sedekah. Atas memang karena kita merasa kita adalah pelayan Allah. Itu loh. Kita memang karena merasa ini adalah kebutuhanku. Aku mengabdi sama Allah. Kita sampai nanti insya Allah sampai itu. Nah, tapi sebelum itu nanti kita masih akan menghadapi masalah gitu ya tadi. Masih ada kadang-kadang melenceng dikit. Tapi insya Allah semoga kita dikuatkan. Itu ya jawabannya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Omar. Saya persilakan kepada peserta partisipan apabila ada pertanyaan lagi, boleh langsung disampaikan. Saya ingin bertanya. Oke, kan tadi, ya, makasih. Tadi itu tentang menasihati orang lain, Kak. Jadi itu misal kita tahu ya teman kita tuh melakukan kesalahan, ya karena emang Allah sedang tidak menutup aib dia. Tapi masa kita mau diem aja nggak ngingetin hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Soalnya tuh kadang tuh kalau lihat kayak gitu tuh takut menggurui, jadinya tuh nasihatnya cuma general gitu kayak ya udahlah kamu udah gede, kamu tahu yang salah mana, yang benar mana. Paling kayak cuman kayak gitu, Kak. Jadi nggak bisa yang kayak takutnya kalau cuman kayak itu tuh apa yang kita ingin sampaikan tuh nggak sampai. Tapi kalau kita terlalu ini tuh takut menggurui gitu, Kak. Terus apa yang bisa Kakak beri buat aku gitu karena emang hal itu terjadi gitu. Oh ya. Ya, pertama ya alhamdulillah ya kita bersyukur kalau misalnya kita itu masih ada kepedulian sama orang lain, kita itu masih ada giroh kita ketika melihat teman kita salah kita ingin benahi, kita masih ada rasa kepedulian. Nah kalau masalah yang seperti itu takut menggurui atau nanti takut malah dia sakit hati atau nanti kita kadang-kadang kalau nyampaikan pun nggak didengarkan. Jadi ada beberapa tips. Ini nanti masuk ke dalam bab dakwah sebenarnya. Dalam bab dakwah itu kita harus paham, dakwah itu ada cara-caranya loh. Jadi nggak serta-merta, jadi ada komposisinya, ibarat seperti itulah. Jadi tidak serta-merta kalau kita tuh lihat orang salah, langsung nasihati aja, nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi ada strateginya. Tapi yang pertama, nanti kita harus niatnya kita benarkan dulu. Jadi kalau kita lihat orang salah, siapapun, pertama niatnya kita perbaiki, niat kita maksudnya. Niat kita perbaiki dengan juga cara kita langsung bermuhasabah. Misalnya kita lihat orang salah, niat kita dakwah kita perbaiki dan juga kita itu berdoa semoga kita itu dijauhkan dari apa yang kita lihat atau kita dijauhkan dari kemaksiatan atau dosa yang telah dilakukan oleh teman kita. Sebab kadang-kadang kita itu benci kepada seseorang melakukan sebuah hal, tapi
ternyata kita juga pelakunya loh. Itu loh kadang-kadang. Itu makanya itu yang dikhawatirkan. Boleh jadi kita benci dia tuh misalnya dengarkan ini atau nonton ini, tapi kita juga nonton misalnya. Itu kan kita munafik. Makanya itu pertama kali harus kita introspeksi diri dulu, muhasabah, supaya kita dihindarkan dari hal-hal yang kita rasa tadi tidak baik. Oke, kemudian kedua, dalam mendakwahi seseorang itu pilihlah waktu yang tepat. Jadi tidak selamanya dakwah itu harus kita sampaikan di waktu itu juga, enggak selamanya. Malah kadang-kadang kalau kita ada orang salah, langsung kita tegur pada saat itu, bisa jadi membuat dakwah itu dibenci. Dia lagi buat apa ya? Sesuatu yang dia sangat mengasyikkan tapi salah. Ibaratnya orang tua melihat anaknya lagi main game atau asik-asikan apa saya lupa sholat. Ditarik misalnya, pengen didakwahi anaknya, tapi langsung ditarik aja kan HP-nya itu. Itu marah, emosi. Anak itu benci nanti ataupun durhaka sama orang tua dan seterusnya lah. Tapi tunggu nanti waktunya saat dia sudah selesai atau nanti saat sudah berdua atau misalnya kita sama teman kita. Kadang-kadang dia sama-sama lagi senang, lagi apa? Lagi makan atau kita traktir dan disitulah kita sampaikan. Itu poin yang kedua ya. Yang ketiga, ini harus satu paket semuanya sih. Ini, yang tiga ini juga penting. Tidak selamanya kebenaran itu harus disampaikan oleh lisan kita. Itu juga, itu penting banget. Jadi kita harus sadar, kita itu di mata dia siapa sih? Itu dulu, juga penting. Makanya kadang-kadang ada anak-anak yang anak-anak dia lihat orang tuanya salah. Dan tahu orang tuanya itu kalau dinasihatinya nggak dengarkan. Nah itu kita perlu merenung juga, karena kadang-kadang kita itu di mata orang tua hanya sebagai anak kecil, sehingga kebenaran kita sampaikan nggak nyampe. Contoh, teman-teman di sini minum berdiri. Ini hanya segala contoh ya. Kita minum berdiri pakai tangan kiri. Lalu ada anak-anak kecil, anak-anak TPA datang, bilang, Kak, atau Ustadz, atau Ustazah, minumnya duduk dong, pakai tangan kanan. Gimana kita meresponnya? Nah, kamu masih kecil, iya, ataupun kita iya, tapi kita nggak kerjakan. Nah, berbeda halnya dengan yang nyampaikan itu coba guru kita. Nah, bayangkan, ini ada ustadz kita, ustazah kita masih minum berdiri pakai tangan kiri. Dia lihat saja, itu kita langsung bisa jadi duduk tanpa ada perintah. Padahal sama loh pesannya, ya kan? Sama pesannya. Anak ini ngajarkan kita adab minum. Ya orang tua ataupun siapa tadi guru kita, dosen kita siapa, itu juga mengajarkan adab minum. Tapi kenapa responnya berbeda? Karena lisan dari kebenaran itu disampaikan oleh orang yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ternyata contohnya kita itu adalah orang yang nggak didengarkan sama dia, karena mungkin dia lebih alim atau apalah contohnya, ini hanya segala contoh, dan maka carilah lisan orang lain yang mungkin dia segani idenya dari kita, itu jauh lebih bagus. Nah, jadi gitu ya. Tapi kita boleh sekali-sekali kita coba kita dengan bahasa cinta. Tapi pada intinya tugas kita pahami tugas kita. Tugas kita adalah mendakwahi, mengajak, bukan mengubah. Ngubah itu urusan Allah. Yang membuat kita capek, kecewa itu kan kadang kita tuh nggak paham wilayah kita. Wilayah kita tuh ngajak orang, nyampaikan kebenaran, bukan ngubah. Ngubah itu wilayah Allah. Kita kadang-kadang masuk wilayah Allah, kita pengen dia berubah. Padahal itu wilayah Allah. Makanya kita kecewa. Makanya kita cepat capek. Aduh, merasa sia-sia saja kita. Padahal nggak ada yang sia-sia kebaikan kita itu. Kita nyampaikan kebenaran. Dia terima atau enggak, kita tetap dapat pahala. Kita tetap dapat kemuliaan di sisi Allah. Tapi masalahnya tadi ketika kita tadi nggak paham, nah, jadi akhirnya kita merasa sia-sia. Merasa sia-sianya itu karena kita mengharap feedback dari manusia gitu loh. Kita kalau berdakwah, kita itu melakukan sesuatu, kita berharap feedback dari manusia sampai kapanpun kita akan kecewa. Makanya kalau orang-orang yang tiba-tiba kecewa setelah dakwah itu karena dia ingin mendapatkan feedback dari manusia. Contohnya orang-orang harus mendengarkan perkataannya. Orang-orang harus mengamalkan apa yang dia ucapkan. Cobalah niat itu diubah. Dianya itu memang mengharapkan feedback dari Allah. Allah memberi hidayah kepada dia, Allah memberikan keistiqomahan kepada saya, hidayah kepada saya. Insya Allah nggak akan merasa rugi. Dia nyampaikan kebenaran itu. Itu loh. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah kita tuh haruslah
selalu libatkan Allah dalam segala kebaikan ataupun ajakan kita. Jadi kadang-kadang, makanya dalam Quran surat Al-Asr, yaitu ya, ini pernah tadaburnya tuh. Di ayat yang terakhir di ujungnya itu kan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang yang enggak merugi, yang pertama kan illal ladzina amanu, beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, watawasau bil haqqi, mengajak atau menasihati orang dalam kebenaran. Dan yang terakhir keempat, watawasau bis sabr, dalam menasihati dalam keadaan sabar. Makanya kata para ulama gitu, boleh jadi sebenarnya bukan orang lain yang tidak berubah. Bukan orang lain tidak mendapatkan hidayah atau tidak berubah dengan sikapnya, tapi karena kita yang kurang sabar dalam mendakwahi. Itu kadang-kadang masalahnya di sana. Kita itu baru sekali, 2 kali, 3 kali sudah pengen orang itu harus baik. Makanya kadang-kadang kegagalan dakwah itu bukan gara-gara orang yang didakwahi, tapi karena kita yang berdakwah ini berdakwah dengan hawa nafsu. Baru sekali, 2 kali nyampaikan, itu sudah langsung pengen dia itu berubah. Jadi nggak sabar dalam berdakwah. Makanya kadang-kadang yang gagal itu adalah kita sendiri. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi misalnya jadi ada masalah, lihat teman, ya sampaikan. Jika kita tidak sanggup untuk menyampaikan dia secara langsung karena sudah sering kita pun merasa mungkin kita capek ya atau apalah gitu ya, kita ada kegiatan lain, maka paling tidak banyak dakwah sebenarnya, nggak harus sampai nggak harus langsung menasihati di depan orangnya atau berdua. Dakwah diantaranya yang lain adalah kita senantiasa mendoakan dia. Doa itu jangan lepas. Kadang-kadang kita itu lihat orang, kita jengkel, pengen dia berubah. Tapi di saat kita sendirian sholat, kita nggak pernah nyebutkan nama dia gitu. Nggak pernah, ya Allah berikanlah hidayah sama temanku, dia ini. Mungkin dia terpeleset dengan dosa atau apalah. Nggak pernah kita sebutkan. Nah gitu ya. Jadi bukti cinta kita kepada teman kita, cinta kepada orang tua, cinta kepada sahabat, apalah, itu adalah kita selalu mendoakannya dalam keadaan kita tidak bersamanya. Dan kita tidak perlu mengadukannya sama dia. Bukti ketulusan kita mendoakan seorang adalah di saat kita nggak ingin orang lain itu tahu tentang doa kita. Malah kalau kita itu mendoakan seorang, lalu kita laporkan, aku telah mendoakanmu, itu bukti kita nggak tulus. Gitu ya. Jadi kalau kita tulus, ya doakan saja lah. Nggak perlu dia tuh, kita juga didoakan balik sama dia, nggak perlu. Karena prinsipnya kalau dalam agama kita, diajarkan oleh para ulama kita, kalau kita sudah mendoakan seorang, maka doa itu kan kembali ke kita dengan yang diaminkan oleh malaikat untuk kita. Makanya nggak akan ada ruginya kita mendoakan orang lain. Jadi wala kamislu amin wala kamislu. Jadi setiap kali kita doakan orang lain, maka malaikat akan mengatakan semoga Allah mengabulkan dan juga Allah memberikan sama kepada dirimu dengan apa yang telah kamu doakan tadi. Makanya dari situ Siti Sayyidah Fatimah itu istri Ali bin Abi Thalib, anak Nabi, itu pernah ditanya oleh anak beliau Hasan Husain. Jadi setiap kali bunda beliau itu doa habis sholat, ditanya sama anaknya nih, wahai ibunda, kenapa sih engkau selalu berdoa, nggak pernah untuk dirimu sendiri, selalu orang lain, umat lain gitu. Baru dikasih tahu oleh Sayyidah Fatimah, wahai anakku Hasan Husain, apakah kamu mau didoakan malaikat? Nah, sedangkan doa kita manusia bisa jadi nggak diijabah oleh Allah gara-gara kita banyak dosa. Tapi doa malaikat itu karena adalah hamba Allah yang taat, maka pasti diijabah. Jadi saat kita mendoakan orang lain, maka doa itu kembali kepada kita. Dan yang doakan adalah malaikat. Itu loh. Itu gitu cara pandangnya Sayyidah Fatimah. Makanya nggak rugi. Jadi setelah ini semoga kita paham tadi retorika berdakwah, nggak pernah merasa kecewa, nggak pernah merasa menyesal, dan tidak pernah lepas dari mendoakan orang lain. Dan senantiasa sabar dalam berdakwah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi seperti itu ya, kurang lebih jawabannya. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin saya cukupkan sesi tanya jawab kali ini. Apabila ada pertanyaan bisa kunjungi Instagram Kak Umar, Maulana Umar _ sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup acara sesi inti ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Kak Umar atas penjelasannya yang sangat valid dan bagus sekali. Terus saya ingatkan kembali untuk bagi para peserta yang ingin berdonasi, silakan berdonasi di nomor rekening atau e-wallet yang udah tertera dalam poster dan bisa langsung mengkonfirmasi ke nomor yang sudah tertera. Gunanya open donasi ini untuk mendukung terselenggaranya berbagai kegiatan di FKIS. Selanjutnya adalah acara sesi penyerahan sertifikat dan dokumentasi. Kepada yang bertugas bisa mengambil alih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan sertifikat untuk Kak Maulana Umar atas materi yang telah diberikan. Sebenarnya sebagai overview aja gitu, Kak. Karena kan ilmu itu tidak akan terbayar dengan apapun. Semoga sertifikat ini bermanfaat untuk Kak Umar. Izin screenshot ini Kak Umar. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Umar. Sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Jadi pada para peserta silakan untuk open kameranya, kita foto bersama dulu. Semoga di cepat sudah waktu itu sudah tiba. Tunggu teman-teman. Saya hitung ya. 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Dikembalikan kepada MC. Baiklah, sebelum acara penutupan, saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Kak Umar. Oh iya. Saya izin ya.